Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Perkenalkan, sebagai fasilitator saya adalah Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD. Pengajar praktik saya adalah Ibu Herna Novia SPD. Dan saya adalah CGP Angkatan 11 Siti Yulia Sopian dari SD Negeri 4 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bukan dilakukan pada masalahnya, tetapi cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi juga mengajak murid untuk mengidentifikasi permasalahannya, sehingga dia mampu menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat untuk mencari solusi dari permasalahannya. Adapun tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya adalah mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini artinya memahami kebutuhan dasar anak dari tindakan yang dilakukannya, di mana kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Maksud dari menanyakan keyakinan yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mengaitkan keyakinannya pada tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi kasus pertama. Skenario. Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, ketika jam istirahat, Hadi dengan sengaja memanggil Beril dengan nama ayahnya. Hal tersebut membuat Beril kesal dan mendorong Hadi. Kemudian Hadi membalas dengan mendorong Beril sampai jatuh dan menangis. Kemudian saya mengajak Hadi ke ruang kantor untuk berbicara. Adapun percakapannya sebagai berikut. Berikut video penerapan segitiga restitusi kasus pertama. Tahu nggak kenapa Hadi dipanggil ke sini sama ibu? Kenapa Hadi? Karena mengecek Beril dengan nama Bapak, Bu. Oke. Nah, ibu tahu kalau mengajak itu berarti baik atau tidak baik? Tidak, Bu. Iya, ibu tahu ya kalau yang namanya melakukan kesalahan itu manusiawi, ya. Tapi hal itu kan tidak baik ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama Hadi, sebetulnya apa sih yang terjadi? Tadi pas istirahat, saya bercanda sama Beril. Saya mengecek nama Bapak Beril dan Beril marah. Beril mendorong saya. Dan aku membalasnya dengan mendorong sampai
jatuh dan nangis. Oh, jadi Hadi itu tadi mengejek Beril dengan nama bapaknya. Ya. Terus Hadi karena seperti itu jadi Beril marah. Setelah marah Beril mendorong Hadi dan Hadi membalasnya sampai Berilnya jatuh dan nangis ya. Coba menurut Hadi hal yang seperti itu tuh baik tidak? Ya. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena melanggar aturan. Aturan yang mana yang Hadi langgar? Tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman dan tidak menghormati ya. teman. Iya, jadi kalau misalnya kita sama teman itu harus saling menghargai dan menghormati ya, agar teman kita juga bisa menghormati dan menghargai kita ya. Jadi nanti Hadi lain kali kalau ketemu Beril itu atau bercanda sama Beril jangan memanggil nama ayahnya, jadi Beril tersinggung ya. Nah, kira-kira nih menurut Hadi ya, apa yang harus Hadi lakukan? Minta maaf kepada Beril. Meminta maaf kepada Beril dan apa? Mengakui kesalahan. Iya, mengakui kesalahannya. Nanti habis ini ya Hadi nanti ketemu Beril ya untuk minta maaf ya. Iya, baiklah. Kalau begitu terima kasih Hadi atas kejujurannya ya. Ibu harapkan jangan sampai diulangi lagi ya. Ya, terima kasih Hadi. Terima kasih, Bu. Silakan boleh ke kelas lagi ya. Ya. Untuk skenario kasus kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pada waktu jam pelajaran berlangsung, Dea terlihat makan di kelas secara diam-diam. Kemudian, pada jam istirahat saya memanggil Dea ke kantor untuk menanyakan alasan mengapa hal tersebut dilakukan oleh Dea. Berikut percakapannya. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi kasus kedua. Iya, ya. Kalau menurut Dea makan di kelas saat belajar itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Baik ya. Kalau selaku manusia pasti ya tidak luput dari salah dan hilang. Ya. Dan menurut Dea itu juga tidak baik ya makan di kelas. Nah sekarang coba ibu mau tahu kenapa sih Dea tadi ketika belajar makan di kelas? Karena aku makan belum sarapan. Belum sarapan dari rumah? Kenapa belum sarapan? Karena tidak sempat. Tidak sempat. Bangunnya kesiangan atau tidak? Kesiangan. Bangunnya kesiangan. Nanti lain kali Dea bangunnya kesiangan lagi ya. Nah, sekarang menurut Dea, ya, ibu mau tanya nih sama Dea, kira-kira kalau makan di kelas itu bagaimana? Tidak baik. Dan apakah Dea sudah tahu peraturan di kelas? Nah, kira-kira kalau makan di kelas bagaimana? Iya, mengganggu teman yang sedang belajar dan dia melanggar peraturan kelas ya. Berarti dia disiplin atau tidak disiplin? Tidak disiplin ya. Sekarang nih,
Kalau menurut Dea, ya kan tadi katanya dia sudah melanggar peraturan kelas ya karena makan di kelas. Menurut Dea supaya nanti Dea ketika belajar itu sungguh-sungguh dan tidak makan di kelas itu bagaimana? Harus sarapan di rumah. Terus bangunnya bagaimana? Harus pagi ya supaya tidak apa? Tidak terlambat, tidak kesiangan ya. Baik, nanti buat besok ya Dea harus bangunnya pagi-pagi ya supaya tidak terlambat dan supaya Dea juga bisa sarapan dulu dari rumah ya. Baiklah Dea, terima kasih atas kejujurannya ya. Ibu harapkan besok lebih baik lagi ya. Iya, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kelas sayang. Ini adalah tanggapan dari siswa tersebut. Menurut saya bercanda berlebihan itu tidak baik, apalagi sampai membuat teman kita marah dan bertengkar. Apabila itu sudah terlanjur terjadi, maka kita harus segera meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya senang karena ibu guru membantu saya mencari solusi. Terima kasih, Bu. Setelah saya berbicara dengan ibu, saya merasa senang karena telah mendapatkan solusi dengan cara sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kesimpulan, dari penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama dan kedua yang dilakukan oleh anak, dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan tahapan restitusi ini dilakukan dengan baik, maka kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Selain itu, siswa kita juga dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.